Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini, saya akan sharingkan mengenai satu topik lagi yang cukup sering digunakan, ya, algoritma yang cukup sering digunakan dalam supervised learning, ya, untuk analisis data, bagian dari machine learning, yaitu random forest regression. Nah, ini adalah mirip-mirip dengan regression sebenarnya, dan juga adalah turunan dari algoritma decision tree. Dari namanya saja sudah ada forest, ya. Forest ini kan terdiri dari banyak pohon. Jadi kita bisa membayangkan random forest regression ini adalah turunan dari algoritma decision tree yang dilakukan berulang-ulang. Terdiri dari banyak proses decision tree di dalam situ sehingga menjadi random forest regression, ya. Kita ingat bahwa decision tree ada dua, yaitu untuk klasifikasi dan untuk regresi. Ya, kita lihat. Mungkin saya bisa gambarkan skema seperti ini, ya. Kita punya data, kemudian kita lakukan decision tree untuk analisis data kita, decision tree 1, 2, dan seterusnya sampai N, sehingga banyak sekali algoritma decision tree yang dilakukan, dan inilah menjadi namanya random forest regression. Nah, ilustrasi paling gampang saya pikir seperti itu. Nanti informasi lebih detail mengenai konsep ini bisa searching di internet, ya, cukup banyak saya pikir. Kita akan langsung lihat contoh saja. Ya, seperti biasa contoh ini karena ini masih mirip-mirip dengan kasus multiple regression, maka saya akan tetap menggunakan data rating konsumsi bahan bakar dan estimasi emisi karbon dioksida untuk kendaraan ringan, ya. Nah, ini datanya sudah kita import library seperti biasa, library yang diperlukan. Kemudian kita akses data yang akan dianalisis, yaitu full consumption. Kemudian seperti biasa kita siapkan data, masukkan ke data frame. Kemudian setelah itu kita lihat descriptive analysis untuk data kita, ya. Kemudian kita masukkan data kita 4 parameter yang akan dianalisis dari data ini, ya. Engine size, cylinders, fuel consumption, dan CO2 emissionnya ke dalam satu data frame CDF misalnya. Nah, setelah itu kita lihat ini adalah distribusi frekuensinya, histogramnya, ya. Dan seperti biasa kita akan mempersiapkan variabel X. Nah, kita masukkan X ke dalam 3 parameter ke dalam variabel X, dan parameter yang satunya ke dalam variabel Y, yaitu CO2 emissionnya ke dalam variabel Y, ya, Y atau Y. Nah, kemudian kita lakukan pembagian data untuk data latih dan data uji dengan train test split. Train size-nya data latihnya sebesar 70% data, yaitu sekitar 700 buah data, kemudian data ujinya 300 buah data, ya. Dan kemudian kita bangun modelnya random forest regression dengan perintah random forest regressor, ya. Sangat simple. Setelah model oke, kita uji model kita dengan data ini. Data contoh 2, 3, dan 10 untuk 3 parameter di X, ya. Kita dapatkan nilai Y predictionnya sebesar 230-an. Kemudian kita simpan data prediction kita ke dalam variable prediction dengan perintah regressor predict ini untuk data X uji kita, X test kita, ya, yang 30% data tadi, sekitar 300-an data ini, ya. Kita simpan ke dalam variable prediction. Setelah itu kita evaluasi model kita bagaimana. Nah, seperti biasa silakan dibandingkan hasil uji dari model random forest regression ini dengan yang sebelumnya, misalnya decision tree regressor maupun multiple regression, multiple linear regression yang sebelumnya sudah ada videonya, sudah saya buat. Ini adalah mean squared errornya sekitar 199, kemudian root mean square errornya sekitar 14.13, mean absolute errornya sekitar 4.57. Ya, Anda bisa bandingkan kira-kira yang mana yang lebih modelnya ini lebih memiliki akurasi yang lebih bagus, ya. Ya, dari pengalaman saya sih random forest regression ini memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, ya. Sehingga modelnya cukup banyak juga digunakan dalam analisis data. Kemudian R squared error kita dapatkan di sini sekitar 94,98, artinya 3 buah variabel bebas tadi mampu menjelaskan 94% kurang lebih, ya, sampai 95%
variabel CO2 emission dari kendaraan ringan tadi. Oke, dan ini adalah kita bisa mengakses juga tingkat kepentingan, tingkat importance ya, dari importances dari 3 buah variabel, 3 buah parameter tadi ya, baik fuel consumption, engine size, dan cylinders. Didapat sini bahwa fuel consumption memiliki tingkat importances yang paling tinggi, yaitu sekitar 86%. Oke, ini adalah contoh analisis untuk random forest regression ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.